Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi hari ini 2 Mei 2020. Tema perenungan firman yang kita lakukan pada hari ini adalah Jadilah Teladan. Jadilah Teladan. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Demikian bunyinya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Injil Lukas pasal 6 ayat 31. Mungkin kita sering merasa kecewa atas tindakan orang lain yang tidak kita senangi, yang tidak kita inginkan, dan yang tidak kita harapkan untuk entah ia katakan atau entah ia lakukan. Sehingga terkadang kita menegur, baik itu secara tidak langsung maupun juga secara langsung kita menegur dengan tegas karena perkataan atau tindakan yang kita tidak senangi pada orang tersebut. Tetapi apakah pernah kita juga menelisik diri kita? Apakah saya juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang membuat orang lain tidak senang? Nah, tentu dalam hal ini, nasihat firman yang kita dengarkan hari ini adalah mari kita melakukan apa yang tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga baik untuk orang lain. Secara tidak langsung ayat firman Tuhan ini mau katakan, jadilah teladan dalam hidupmu bagi orang lain. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi mereka. Katakanlah seperti ini. Sebagai seorang kepala rumah tangga, tentu kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, serta melakukan apa yang baik dalam kehidupannya saat ini. Nah, karena itu tidak pernah jemu-jemu kita sebagai orang tua untuk menasehati, menegur, bahkan mengajar anak-anak kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita atas apa yang kita sampaikan, atas apa yang kita ajarkan kepada mereka? Contoh, pada hari Minggu pagi, seorang kepala rumah tangga menasehati anaknya. Nak, kenapa kamu masih bermain? Tidak bersiap-siap untuk ke gereja untuk sekolah minggu? Sementara ia sendiri ketika menasehati anaknya itu, ia sambil tidur-tiduran dan menonton televisi. Dalam hati, mungkin anaknya akan berkata seperti ini, masakan saya harus bersiap-siap, sementara bapak sendiri tidak bersiap-siap untuk ke gereja? Nah, ini menjadi contoh, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita belum menjadi teladan yang baik. Kita harus memberikan contoh. Mari melakukan apa yang hendak juga kita inginkan orang itu melakukannya bagi kita dan bagi orang lain. Karena kalau kita hanya sebatas kata-kata, tapi tidak memberikan contoh kepada mereka, mungkin mereka hanya akan mendengarkan perkataan-perkataan kita, tetapi tidak melakukannya. Hanya sebatas mendengar. Kenapa? Mereka tidak melihat bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan kepada mereka, belum tentu itu adalah hal yang baik. Kenapa? Kita sendiri yang mengajarkannya, tidak melakukan, tidak mempraktikkan.
di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, siapapun kita, apapun peranan kita, mari selalu memberikan teladan. Berbuatlah apa yang kita inginkan, kita harapkan untuk orang perbuat pula. Sehingga mereka yang melakukan apa yang kita inginkan akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena ia melihat bahwa ini pasti adalah hal yang baik karena ia juga melakukannya. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu menjadi terdepan untuk memperlihatkan, memberi contoh, memberi teladan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan sebagai orang percaya. Bukankah Tuhan kita, Tuhan Yesus, tidak hanya mengajarkan, tetapi ia juga mempraktikkan sebelum ia memintanya kepada kita. Ia katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ia sudah mempraktikkan terlebih dahulu dengan kematiannya di kayu salib. Itu adalah bentuk kasih yang luar biasa. Dia mengasihi sesamanya lebih daripada ia mengasihi dirinya sendiri. Sampai ia berkorban di kayu salib. Karena itu, mari kita tidak hanya memberi perintah, kita tidak hanya memberi komando, kita tidak hanya memberi nasihat, tapi mari melakukan. Perlihatkan kepada mereka, supaya apa yang kita katakan akan mereka dengar dan akan mereka lakukan, karena mereka yakin bahwa itu adalah baik, karena kita pun melakukan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu sudah kami dengar untuk memandu kami dalam sepanjang hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu ini, tapi melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami untuk jadi teladan, untuk menjadi contoh dari setiap ajaran, nasihat, perkataan yang kami lakukan, baik untuk anak-anak kami, untuk orang-orang di lingkungan kami, bahkan dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk selalu melakukan apa yang baik dan benar seturut kata firman-Mu, sehingga kami diberkati di dalam kehidupan ini. Jaga dan lindungi kami Tuhan, luputkan kami dari segala macam bentuk cobaan dan godaan, bahkan pergumulan kehidupan yang amat terlebih dunia alami saat ini, sehingga kami boleh tetap bersuka cita oleh karena Tuhan memelihara dan menyertai kehidupan kami. Terus Engkau sertai para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami, para medis, dan juga setiap mereka yang bertugas menjaga daerah kami dari ancaman atau dari gangguan dan bahkan kemungkinan penyebaran virus, agar kami boleh terus dalam kehidupan kami merasakan sukacita bahkan damai sejahtera. Dan atas segala bentuk kasih-Mu Tuhan, kepadamu saja kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Sertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menjalani rutinitas kehidupan kami dengan baik. Dan kami pun senantiasa hanya akan bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Allah Bapa di sorga. Ini syukur dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.